Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir Al-Munir, yaitu surah Ali Imran ayat 118 sampai 120 pada bagian kedua ini ya. Setelah sebelumnya sudah kita bahas ya, yang mana pada paragraf ini diberi judul sikap menaruh kepercayaan kepada kaum kafir, membocorkan rahasia-rahasia kepada mereka, dan sikap mereka terhadap kaum mukminin yang tidak akan pernah berubah ya. Jadi sudah kita sampaikan tentang latar belakang ya turunnya ayat-ayat ini, yaitu pada saat sebagian sahabat yang sebelumnya pada masa jahiliyah, pada masa sebelum Islam ya, mereka berkawan dengan orang-orang kafir. Kemudian setelah masuk Islam masih ada interaksi atau komunikasi, ada muamalah dan juga hubungan ya yang kuat, persaudaraan dan juga persahabatan. Maka ini diberi teguran ya, karena dikhawatirkan nanti akan memberikan madarat kepada saf barisan kaum muslimin ya, akan diungkapkan rahasia ataupun hal-hal sesuatu yang harusnya disembunyikan. Nah, karena saking akrabnya maka itu akan bisa terungkap kepada orang-orang kafir ini. Nah, ayat-ayat ini sudah kita baca ya, kita ulangi lagi, semoga ada lebih memanfaatkan, lebih memantapkan kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghairikum innallaha 'alimum bidzatis sudur. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa denganmu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu, karena kemarahanmu itu
sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Inilah sikap orang-orang kafir yang di dalam surah Al-Baqarah telah digambarkan sikap pelimpan orang munafik, ya, mereka yang berpura-pura masuk Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengaku kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika kembali kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada para pimpinannya, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah orang yang mengolok-olok saja, ya. Jadi keislamannya hanya sekedar untuk memanis bibir saja, ya, pura-pura. Sesungguhnya dalam hatinya mereka memusuhi, ya, kaum muslimin. Kemudian ayat yang ke-120, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum syai'ah innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi pada diri mereka sudah sangat kuat sifat hasadnya. Nah, ciri-ciri orang hasad kan seperti ini, ya. Apabila orang hasad ini melihat kepada objek yang dihasati mendapatkan kebaikan, maka dia menjadi sedih, menjadi susah. Tapi kalau objek yang dihasati itu mendapat musibah, maka dia bergembira. Nah, maka kita pun harus hati-hati kalau ada indikasi, ada tanda-tanda seperti ini, berarti kita meniru, ya, sikap orang-orang kafir kepada orang-orang muslim. Mereka selalu berusaha dan selalu menginginkan keburukan bagi kaum muslimin. Kemudian kita teruskan, ya, tentang penjelasan dari tafsir ini. Kalian telah keliru jika bersikap loyal kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta menjadikan mereka orang terdekat kalian. Hal ini mengandung sebuah kecaman yang sangat keras, karena mereka di dalam kebatilan mereka, dampak negatif yang mereka timbulkan terhadap hak kalian melalui hubungan erat yang kalian jalin dengan mereka jauh lebih besar daripada dampak negatif yang mungkin kalian timbulkan terhadap mereka. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Syekh atau Imam Az-Zamakhsyari. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala memberikan gambaran, ya, kepada kita, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi yang membedakan antara kaum muslimin dengan non muslim ini adalah persoalan motivasi orientasinya, ya. Ini adalah dalam rangka memberikan hiburan, ya. Allah Ta'ala memberikan tasliyah, hiburan kepada kaum muslimin setelah mereka mendapatkan kekalahan dalam perang Uhud. Ada kesedihan di kalangan kaum muslimin, ya. Maka Allah Ta'ala memberikan motivasi di sini, janganlah kalian merasa lemah, tidak perlu merasa lemah untuk terus mengejar mereka.
dalam setiap peperangan. Karena sesungguhnya yang kalian rasakan sekarang, kalian merasakan penderitaan, kesakitan pada perang Uhud ini, sesungguhnya mereka juga sama. Pada saat perang Badar mereka mendapatkan kesakitan, mereka juga mendapatkan kekalahan sebagaimana kalian rasakan saat ini. Bedanya adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap ada pahala dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Ini yang membedakan motivasi tadi ya, antara pasukan kaum muslimin, tentara kaum muslimin dalam setiap peperangan ini berharap ridho dan bahkan berharap syuhada, menjadi orang-orang yang mati syahid nantinya ya. Dan inilah yang ditakuti sejak zaman dulu. Pada saat orang-orang kafir menghadapi kaum muslimin, faktor yang menjadikan utama ya kemenangan tentunya dari Allah Ta'ala, turunnya kemenangan dari Allah Ta'ala itu adalah dikarenakan kaum muslimin pada saat maju ke medan perang itu berharap syahid, berharap untuk mendapatkan kehormatan, meninggal dalam keadaan perang fisabilillah, karena kemuliaan yang didapatkan itu sangat banyak ya. Sementara orang-orang kafir, mereka berangkat perang itu ya dalam rangka untuk profesinya ya, dalam rangka untuk tugas. Sehingga saat ini kalau di Israel sana ya, contoh yang paling nyata bagaimana rasa takutnya orang-orang Israel, terutama para tentaranya ini ya, menghadapi pasukan Hamas dan kaum mujahidin Palestina. Mereka rata-rata pakai pampers supaya ya ketika rasa takut itu sampai terkencing-kencing itu tidak membasahi pakaiannya ya. Jadi sampai seperti itu rasa takutnya, dan bahkan mereka mewajibkan ya semacam wajib militer ya kepada warga sipil, para pemuda Israel. Ini sekaligus menjadi protes karena warga sipilnya itu dilibatkan dalam praktek kemiliteran ini. Ada protes sehingga tidak sedikit di antara mereka yang bunuh diri, frustasi daripada nanti dibunuh oleh orang-orang Hamas, lebih baik mati dulu. Nah, itulah ya kejadian yang bisa kita saksikan saat ini di Palestina ya, dan mudah-mudahan saudara kita di sana segera mendapatkan kemenangan ya insyaallah. Ya insyaallah ada banyak busyra ataupun berita gembira dari mereka ya. Mereka ini pasukan Hamas jumlahnya masih disimpan ya, 40.000 orang, yang terjun baru 5.000 saja, 35.000 masih menanti instruksi dari komandannya. Nah, sementara pasukan Israel sudah all out ya. Nah, jadi kita tunggu saja insyaallah. Ini belum selesai. Insyaallah kemenangan ada di kubu al-haq, kubu kebenaran, dengan insyaallah doa-doa kita ya Allah Ta'ala menurunkan karomahnya, menurunkan kemuliaan kepada saudara kita di sana ya. Jadi motivasinya yang berbeda antara orang non muslim dan orang muslim. Kita pun juga begitu. Ketika orang-orang yang berada di luar sana melakukan motivasi ataupun pergerakan-pergerakan, syiar-syiar dan lain sebagainya, mungkin tujuannya adalah duniawi, tujuannya adalah untuk pamer ataupun untuk mengharapkan jabatan atau mengharapkan keuntungan materi. Nah, tapi harusnya kita tujuannya adalah ar-raja'u minallah, tujuannya adalah berharap pahala dari Allah Ta'ala. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sehingga yang kita keluarkan walaupun sama-sama secara nominal, tapi kalau lillahi ta'ala ini akan ada nilainya, investasi akhirat, tidak akan terputus pahalanya insyaallah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada mereka, matilah kalian dengan kebencian dan kedengkian kalian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang tersembunyi di dalam dada. Maksudnya, meski bagaimanapun kalian membenci dan mendengki kaum mukminin, maka ketahuilah bahwasanya Allah menyempurnakan nikmatnya kepada para hambanya yang beriman, menyempurnakan agamanya
memenangkannya, meninggikan kalimatnya, dan memuliakan umat Islam ya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakanlah datang kebenaran maka lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya sifat daripada kebatilan itu pasti lenyap, akan sirna, tidak akan eksis yang namanya kebatilan ini. Kemudian di dalam surat As-Saff juga disebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun ya. Jadi ketika Allah Ta'ala mengirimkan atau menurunkan Islam ini dan kaum muslimin, maka tujuannya adalah untuk idharul haq, memenangkan kebenaran ini atas kebatilan ya. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk memantaskan diri kita kaum muslimin ini, apakah layak untuk mendapatkan kemenangan itu ataukah belum. Kalau kita masih kalah dengan orang-orang kafir, berarti kita belum layak. Maka kita harus memantaskan diri kita dengan sifat-sifat yang baik supaya kemenangan itu diberikan kepada kaum muslimin. Maka oleh karena itu, matilah kalian dengan kebencian dan kedengkian kalian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kalian, berupa kebencian, kemarahan dan kedengkian kepada kaum mukminin. Allah akan membalas kalian atas itu semua di dunia dengan cara memperlihatkan kepada kalian apa yang bertentangan dengan keinginan dan harapan kalian, dan di akhirat berupa siksa yang teramat pedih, yaitu neraka. Kalian kekal di dalamnya, tidak ada jalan keluar bagi kalian untuk menyelamatkan diri dari neraka tersebut. Jadi di dunia orang-orang kafir ini mendapatkan kesengsaraan, walaupun barangkali secara zahir mereka bergelimang materi, tapi secara psikis mereka sudah tidak nyaman. Apalagi nanti di akhirat mereka akan abadi di neraka. Kemudian Allah menjelaskan tentang sebuah keadaan yang menunjukkan betapa besar kebencian mereka terhadap kaum mukminin, yaitu jika kaum mukminin mendapatkan kenikmatan dan kebaikan berupa kemakmuran hidup atau kemenangan, dukungan dan banyaknya para penolong, maka hal itu membuat mereka sangat tidak suka. Namun jika kaum mukminin tertimpa suatu kejelekan seperti paceklik, kalah dalam perang karena adanya hikmah Tuhan di balik kekalahan kaum mukminin seperti yang terjadi pada perang Uhud tersebut, maka hal itu membuat mereka sangat gembira. Nah, tadi sudah kita jelaskan mereka penuh dengan sifat hasad ya, kedengkian dan juga kebencian. Jika diperhatikan, maka di dalam ayat ini ditemukan ungkapan yang begitu indah dan fasih, yaitu menggunakan kata al-massu, in tamsaskum hasanah. Jadi al-massu untuk mengungkapkan kebaikan yang didapat oleh kaum mukminin, dan menggunakan kata al-isobah, wa in tusibukum sayyi'ah, untuk mengungkapkan kejelekan yang menimpa kaum mukminin. Hal ini mengisyaratkan bahwa sekecil apapun kebaikan dan kenikmatan yang didapat oleh kaum mukminin, maka hal itu tetap membuat mereka tidak suka. Mereka tidak akan merasa gembira sebelum kaum mukminin tertimpa kejelekan dan musibah ya. In tamsaskum hasanah, apabila al-masu itu kan aslinya tersentuh ya. Jadi kalau tersentuh kan berarti sedikit saja. Apabila kalian mendapatkan sedikit saja hasanah, kebaikan, mereka tidak ridho ya. Dan mereka sangat puas wa intusibukum ya. Jadi ada dari sisi balaghah, kalau ungkapan tersentuh kebaikan kaum muslimin itu dikatakan al-massu di sini, yaitu sedikit saja membuat orang-orang kafir merasa sangat bersedih. Tapi kalau kebalikannya kaum muslim mendapatkan banyak musibah, al-isobah itu adalah semacam gelontoran ya. Mereka mendapatkan musibah yang berat, kejelekan yang banyak, itulah yang membuat mereka sangat senang. Nah, itulah kedalaman bahasa di dalam redaksi Al-Quran ini ya. Namun Allah Ta'ala memberikan resep obat mujarab kepada kaum mukminin untuk menyelamatkan diri mereka dari kejelekan dan tipu daya orang-orang jahat, yaitu berupa kesabaran,
ketabahan, ketakwaan dan tawakal kepada Allah, Zat yang maha mengetahui dan kuasanya meliputi musuh-musuh mereka. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan bagi mereka kecuali atas izin dan kehendak Allah. Allah saja zat yang apa yang dikehendakinya maka terjadilah ia. Apapun yang dikehendaki Allah maka akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam kecuali atas takdir dan kehendaknya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupinya, ya, sebagaimana disebutkan, ya, nanti ada penjelasan di surat At-Tolaq ini. Jika kaum mukminin sabar di dalam menunaikan kewajiban agama, takut dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka sedikit pun tipu daya orang-orang kafir tidak akan membawa madarat apapun bagi kaum muslimin. Ayat yang sering kita baca, ya, kita hafal, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Tolaq ayat 2-3, ya. Jemaah sekalian, di antara tafsir yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini, sababun nuzul ini kan versinya beberapa, ya, tidak satu versi, tapi kadang satu ayat sababun nuzulnya berbeda-beda. Ini saling melengkapi, ya, bukan saling mendestruksi atau saling menasakh atau menghapuskan, tapi saling melengkapi, ya. Diceritakan dalam hadis yang sahih bahwasanya satu saat ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, putra saya yang bernama Malik itu berperang bersama panjenengan, tetapi sampai sekarang belum pulang." Jadi kaum muslimin sudah pulang dari peperangan, Rasul juga sudah pulang, ya. Sementara putranya ini yang ikut perang sampai saat itu belum pulang, ditunggu-tunggu oleh keluarga, belum pulang-pulang. Maka apa yang harus saya lakukan, ya Rasulullah? Apa solusinya? Bagaimana caranya supaya putra saya ini pulang? Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan resep. Ini sekaligus sebagai nasihat untuk kita semuanya, ya. Ketika kita dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang sedih, belum ada jalan keluar, belum ada solusi, maka kita ikuti pesan Nabi ini, ya. Kata Rasulullah, pulanglah kamu bersama istri kamu berzikir di rumah, membacalah secara dengan banyak, ya, berkali-kali hauqalah la haula wala quwata illa billah. Itu singkatannya hauqalah, ya. Bacalah sebanyak-banyaknya. Kamu baca dengan istrimu di rumah dengan khusyuk, ya, berdoa dengan membaca wirid ini. Nah, maka Auf bin Malik mengikuti, ya. Beliau pulang dari rumah dan ditanya oleh istrinya, apa yang dinasihatkan Rasulullah kepadamu? Maka disampaikan beliau menyuruh kita untuk banyak berwirid la haula wala quwata illa billah. Maka pada saat itu, ya, suami istri ini duduk khusyuk, ya, sambil berdoa, tentunya sambil sholat atau yang lainnya, ya, dan juga membaca wirid la haula wala quwata illa billah sampai waktu yang lama. Dan pada saat waktu malam hari tiba, ya, mereka sedang khusyuk-khusyuknya berzikir dengan la haula wala quwata illa billah ini, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Jadi terdengar ada ketukan dari pintu. Maka dibukalah, dan ternyata alhamdulillah putra yang ditunggu-tunggu datang, ya. Malik ini datang. Nah, betapa terkejutnya
Datangnya tidak sendiri ya, tapi membawa kambing yang sangat banyak. Nah, kemudian disuruh masuklah ke bergembira ya orang tuanya. Kemudian ditanya, kamu dari mana ya? Dijawab, saya dari sana. Saya diceritakan bahasanya saat itu Malik ini ya, Malik putra daripada Auf ini agak unik ya. Bapaknya Auf, kakeknya namanya Malik ya. Orang biasa lah, orang Arab gitu ya. Kakeknya dijadikan nama untuk anaknya. Jadi Malik bin Auf bin Malik. Nah, si Malik ini bercerita kepada ayahnya, saya ditawan oleh musuh dengan borgol ya, seperti rantai lah ya, semacam itu. Di tangan diborgol, kakinya diborgol, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, jadi nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, tiba-tiba saja saya merasakan sedikit demi sedikit borgol yang ada di tangan dan kaki ini lambat laun merenggang ya, sedikit demi sedikit merenggang. Terus saya gerakkan, akhirnya terlepas, tangan bisa terlepas dan kaki bisa terlepas. Akhirnya saya bisa bergerak dan bisa melepaskan diri dari tawanan mereka. Nah, sekaligus mereka karena musuh-musuh ini ketakutan, nggak berani menahan orang ini ya. Ini barangkali dianggap semacam wali atau apa ya, nggak berani. Akhirnya mereka memberikan apresiasi kambing yang banyak, ghanimah ya. Jadi memberikan kambing yang banyak kepada Malik bin Auf ini. Dibawalah kambing yang banyak, dibawa pulang. Terus bapaknya bertanya, jarak antara sini dan musuh-musuh kan sangat jauh. Bagaimana kamu pulang di sini? Kata si Malik ini, saya merasakan ada yang mengangkat saya. Jadi seolah-olah dipikul oleh sayap malaikat, ya, terbang dari sana ke sini dan menjadikan perjalanannya itu lancar dan cepat. Nah, jadi itulah rupanya ya yang semacam karomah dialami oleh si Malik ini. Dan besok paginya si Auf bin Malik konsultasi lagi. Ini enaknya ya, pada zaman Nabi ada masalah konsultasi, ada kebimbangan, sudah dapat solusi untuk memastikan sejauh mana kebenarannya, konsultasi lagi kepada Rasulullah ya. Enak sekali pada zaman sahabat saat itu. Ketika Auf bin Malik bertanya, Rasulullah, yang terjadi pada putraku begini dan begini. Nah, maka Nabi mengatakan, ya inilah yang melatar belakangi turunnya ayat ini ya. Wa mattaqillaha ja'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi kepadanya, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki. Jadi si Malik kan moro-moro dapat ghanimah banyak, yang sebelumnya dia dikhawatirkan terbunuh, malah dapat ghanimah yang banyak dari cara yang tidak dia sangka-sangka. Dan ini mudah-mudahan adalah karena fadilah, keberkahan yang kamu dapatkan dari membaca hauqalah secara khusyuk, secara yakin iman. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah Ta'ala. Para ulama menafsirkan la haula itu adalah tidak ada daya bagi kita untuk menjauhi segala macam kemaksiatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk melaksanakan kebaikan illa billah, kecuali semuanya dengan izin Allah. Bukan karena pribadi kita. Kita bisa soleh, bisa rajin ke masjid, bisa rajin untuk melaksanakan ibadah, bukan semata-mata pribadi kita, tapi itu kekuatan dari Allah Ta'ala yang menggerakkan kaki kita, menggerakkan badan kita untuk melakukan kebaikan ya. Nah, jadi semuanya harus dinisbatkan kepada Allah. Kalau dinisbatkan kepada diri sendiri akan menjadi ujub nantinya ya. Tapi kalau kepada Allah, yang terlahir nanti adalah syukur. Kalau kebaikan itu kita nisbatkan kepada Allah, maka yang terlahir ekspresi kita adalah bersyukur. Tidak ada kemampuan sedikit pun dalam diri kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, Allah Ta'ala Maha mengetahui, ilmunya meliputi semua amal yang dilakukan kedua golongan, golongan kaum mukminin dan golongan kaum kafir. Allah Ta'ala Maha mengetahui semua bukti, bentuk tipu daya, konspirasi
dan niat jahat kaum kafir, dan Allah akan membatalkan tipu daya dan konspirasi jahat mereka tersebut, menjadikannya berbalik menimpa diri mereka sendiri dan akan memberi balasan kepada mereka atas itu semua. Allah Maha mengetahui siapa-siapa orang yang beriman yang menjadikan kesabaran ketabahan sebagai penolong mereka serta berpegang teguh kepada ketakwaan. Dua perkara ini merupakan syarat keberhasilan kemenangan atas para musuh. Jadi iman dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Akhir ayat Ali Imran ini sangat cocok ya untuk saudara-saudara kita di Palestina sana ya. Mereka mereka sudah betul-betul ya dalam kondisi yang sangat terjepit ya, maka diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersabar, wasabiru, terus menerus, tidak henti-hentinya untuk meningkatkan kesabaran, warabitu, dan berjaga-jaga. Ribat ya, ribat ini adalah berjaga-jaga di perbatasan musuh antara wilayah kaum kafir dan wilayah kaum muslimin, dan itu pas ada pada mereka ini ya. Ya tentunya kita juga semua harus berjaga-jaga dan harus memiliki keimanan dan kesabarannya. Nah, berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum ya. Ayat 118 ini mengandung petunjuk tentang 4 perkara. Yang pertama, penegasan, peringatan dan teguran terhadap sikap mempercayai orang-orang kafir. Karena alasan yang disebutkan oleh ayat 100 di atas, yaitu hai orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman ya. Yang sudah kita jelaskan ya. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin ya. Kalau kita ikuti provokasi, tipu daya, juga rayuan daripada orang-orang ahli kitab, itulah yang akan menjadikan kita murtad, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, menjadikan kaum muslimin ini kembali menjadi kafir. Orang-orang Ansor saat itu diprovokasi, Aus dan Khazraj diingatkan dengan perang Bu'ath saat itu yang telah dilakukan cukup lama pada masa jahiliyah, diungkapkan yang puisi-puisi jahiliyah, mereka terpancing emosinya ya. Sudah mau mengangkat senjata dan sudah mau perang, tapi akhirnya mereka diberikan nasihat panjang lebar Rasulullah. Jadi inilah teguran keras supaya kita tidak mempercayai orang-orang kafir tersebut, tidak melakukan interaksi yang melebihi batas. Yang kedua adalah larangan bagi kaum mukminin untuk menjadikan orang-orang kafir, kaum Yahudi dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu sebagai penasihat dan orang kepercayaan di dalam hal-hal yang sangat penting. Larangan menyerahkan berbagai urusan pemerintahan yang sangat penting kepada mereka. Jadi persoalan-persoalan yang strategis jangan sampai diberikan kepada mereka. Karena kalau kita serahkan kepada orang-orang tersebut, mereka tidak ada landasan iman, tidak ada landasan ketakutan, ya rasa takut kepada Allah sudah tidak mereka miliki, dan orang-orang yang mirip seperti itu, nah itu akan sangat berbahaya, memberikan madarat yang berat kepada kaum muslimin ya. Jadi tidak boleh mengangkat mereka sebagai para pemimpin yang itu akan memberikan dampak madarat kepada kaum muslimin. Adapun kalau menjadikan kaum ahli kitab sebagai juru tulis dan para pegawai di dalam bidang-bidang pemerintahan yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan yang sensitif dan krusial, artinya hal-hal yang teknis ya, bukan hal-hal yang strategis, maka berdasarkan pengalaman sejarah para khalifah yang pernah melakukan hal ini, hal itu tidak apa-apa ya. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi dan tidak pula mengangkat seseorang menjadi khalifah kecuali ia memiliki 2 jenis bitonah, penasihat atau orang-orang dekat. Pertama, bitonah yang menyerukan dan mendorongnya untuk berbuat baik, sedangkan yang kedua adalah bitonah yang mengajak dan mendorongnya melakukan kejelekan. Maka orang yang terjaga dari hal-hal yang tidak baik adalah
orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan dikirimkan bitonah, orang dekat, tangan kanan, orang kepercayaannya itu adalah orang-orang yang baik. Jadi kalau Allah memberikan ridho kepada seorang pemimpin, maka diberilah pendamping yang baik, menteri-menteri yang baik, ya, sebagaimana para rasul dulu ya. Ada Nabi Musa yang didampingi oleh kakak atau oleh saudaranya sendiri, Nabi Harun adalah orang baik. Waj'alni waziran min ahli Haruna akhi, jadikanlah pendampingku dari saudaraku, yaitu namanya Nabi Harun, jadi pendampingnya baik. Kemudian juga ada asistennya, yaitu Yusha bin Nun, juga asisten yang baik. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan, maka ada bitonah, kawan dan teman setia, teman kepercayaan yang baik. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, maka akan diberi pendamping ataupun asisten, ajudan yang buruk, sehingga membisikkan bisikan-bisikan yang buruk. Kalau dalam bahasa politik namanya sengkuni, atau itu bahasa perwayangan ya. Jadi bisikannya itu bisikan yang mengandung bahaya. Dia tidak berpikir panjang ya. Kalau pembisik-pembisiknya ini yang dibisikkan itu adalah hal-hal yang bersifat materialis ataupun pragmatis, dia tidak berpikir panjang, maka ini akan membahayakan kepada setiap pemimpin. Kemudian jemaah sekalian, ayat min dunikum yang berarti di luar kalangan kalian, ini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah menjadikan orang-orang non-muslim sebagai orang dekat, dikarenakan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, yaitu mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan kepada kalian. Mereka menyukai dan mengharapkan kalian tertimpa kesusahan dan kesulitan, dikarenakan telah nyata sikap kebencian dan pendustaan mereka terhadap kalian dari mulut-mulut mereka, dan karena kebencian dan kedengkian yang mereka simpan di dalam hati jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan melalui mulut-mulut mereka. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar, yang tersimpan di dalam hati mereka itu jauh lebih berat, jauh lebih benci ya. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 118 adalah di dalam ayat ini terdapat sebuah isyarat bahwa kesaksian seseorang atas musuhnya tidak boleh dan tidak diterima. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh ulama Madinah dan ulama Hijaz. Namun diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa hal itu, kesaksian seseorang atas musuhnya boleh dan diterima ya. Memang ada perbedaan pendapat ya. Kemudian sedangkan yang dimaksud pada ayat 119, ha antum ulai tuhibbunahum, adalah orang-orang munafik dari kaum ahli kitab. Ini berdasarkan ayat wa idza laqukum qalu amanna. Jadi kenapa di sini disimpulkan adalah yang dimaksud orang-orang munafik? Karena ada ciri khas ya yang dimiliki oleh orang-orang munafik ini. Wa idza laqukum qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan kalian, mereka berkata kami telah beriman. Ayat 119 ini mengandung isyarat tidak adanya keseimbangan dan kesepadanan sikap antara kaum muslimin dan orang-orang munafik. Karena kaum muslimin bersikap baik kepada orang-orang munafik dengan tulus, sedangkan kaum munafik dikarenakan kemunafikan mereka, maka mereka bersikap sebaliknya terhadap kaum muslimin ya. Jadi mereka diperlakukan dengan halus, dengan toleransi, sementara orang-orang munafik ini memiliki kebencian ya kepada kaum muslimin. Terutama adalah gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul yang ada di Madinah itu. Ayat ini juga menjelaskan kesalahan kaum mukminin yang bersikap loyal dan percaya kepada orang-orang munafik, karena mereka telah memberikan kasih sayang dan kepercayaan mereka kepada orang-orang yang justru membenci dan menipu mereka. Padahal kaum muslimin beriman
dan percaya kepada semua kitab suci ahli kitab. Namun meskipun begitu, kaum ahli kitab tetap membenci kaum muslimin. Lalu kenapa kaum muslimin mencintai mereka padahal mereka tidak mengimani sedikit pun dari kitab suci kaum muslimin? Inilah tidak berimbangnya tadi ya. Kaum muslimin mengimani dari rukun iman ya, iman kepada kitab-kitab Allah, kitab samawi yang diturunkan kepada ahlu kitab. Orang Yahudi mendapatkan kitab Taurat, orang Nasrani mendapatkan kitab Injil, itu diimani semua oleh kaum muslimin. Sementara mereka yang telah benar-benar berada dalam masa risalah Nabi Muhammad tidak mau mengimani sedikit pun dengan isi Al-Quran dan juga dengan Rasulullah SAW. Jadi inilah ketidakseimbangan antara sikap kaum muslimin dengan orang-orang munafik tadi. Hal ini merupakan sebuah kecaman yang sangat keras bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh ahli kitab terhadap hak-hak kaum muslimin di dalam kebatilan dan kesesatan mereka dari hubungan baik yang tidak seimbang ini jauh lebih besar dibanding dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Adapun ayat yang berikutnya, qul mutu bighaidikum, matilah kalian dengan kebencian dan kedengkian kalian tersebut, adalah sebuah doa yang tidak baik atas mereka, yaitu kebencian dan kedengkian mereka akan semakin bertambah sehingga membuat mereka binasa. Yang dimaksud bertambahnya kebencian dan kedengkian mereka adalah semakin bertambahnya apa yang membuat mereka benci dan dengki, yaitu semakin bertambahnya kekuatan dan kemuliaan Islam dan umatnya. Pada waktu yang sama hal ini membuat mereka semakin hina, rendah dan merugi. Namun ada kemungkinan yang dimaksud potongan ayat ini adalah bukanlah doa ya. Jadi ini sekaligus memberikan pelajaran bagi kita ya, ketegasan yang dilakukan Rasulullah kepada orang-orang kafir itu. Qul mutu bighaidikum, ini adalah sikap tegas Nabi kepada orang-orang kafir. Mereka banyak menyakiti kepada kaum muslimin, maka diberikan ucapan yang seperti ini ya. Akan tetapi makna hakikatnya yaitu kecaman dan membuat hati menjadi marah dan benci. Jadi maksudnya adalah katakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan melihat dan mendapat apa yang mereka inginkan atas kaum muslimin, karena kematian menghalang-halangi semua itu. Hal ini seperti yang terdapat di dalam ayat yang lainnya di surat Al-Hajj ayat ke-15 ya. Man kana yadhunnu alla yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila sama thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kaituhu ma yagid. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak menolongnya Nabi Muhammad di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Artinya ini tantangan dari Allah yang tidak mungkin ya mereka bisa melakukannya. Pasti mereka gagal dan tidak mungkin sanggup untuk melakukannya. Sedangkan ayat 120 menjelaskan tentang faktor lain yang melatar belakangi larangan menjadikan musuh sebagai orang dekat, yaitu jika kalian kaum mukminin mendapatkan kebaikan dan kenikmatan, maka hal itu membuat mereka tidak suka dan sakit hati. Jadi maksudnya adalah barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, yaitu kebencian dan kedengkian yang begitu besar, merasa senang jika kaum mukminin tertimpa kejelekan, kesulitan dan musibah, maka ia tidak pantas dijadikan sebagai bitonah, penasehat yang dekat ataupun tangan kanan, terutama dalam masalah yang sangat penting seperti jihad yang merupakan tiang utama dunia dan akhirat ya. Ini sekaligus sebagai evaluasi bagi kita semuanya ya. Bolehlah ada perbedaan pendapat di kalangan ormas, kelompok-kelompok kaum muslimin ya. Tapi kalau yang menjadi objek sasaran kezaliman dari kebijakan tertentu, dari aturan tertentu, dari undang-undang tertentu, itu saudara kita sesama muslim, janganlah kelompok muslim yang lain merasa senang. Kalau merasa senang berarti kita masih ada sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ini. Ini harus hati-hati ya.
karena yang dibubarkan bukan kelompoknya, dia merasa senang misalnya. Padahal sesama kaum muslimin juga sama-sama sholat, sama-sama bersyahadat. Nah, tetapi kalau yang dibubarkan orang lain merasa senang. Kalau mereka dibubarkan suatu saat, kelompok ini juga menunggu giliran. Karena kalau kedzaliman itu sudah dimiliki sebagai gaya kepemimpinan seseorang, tunggu saja gilirannya. Siapapun nanti akan didolimi. Tunggu saja, mungkin belum waktunya. Maka disinilah harus kita waspadai ya. Jangan sampai ada sifat-sifat seperti orang-orang Yahudi ini pada diri siapapun, terutama pada kita semuanya. Akan tetapi di sini perlu diperhatikan bahwa larangan ini, jika memang non-muslim memiliki sifat dan karakter seperti orang-orang munafik pada masa awal Islam, hal ini berdasarkan dalil bahwa keempat mazhab fikih yang ada memiliki pandangan boleh meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam peperangan. Jika memang orang kafir tersebut diyakini memiliki sikap dan pandangan positif terhadap kaum muslimin, atau jika memang sedang dalam keadaan butuh. Ini seperti dalam mazhab Syafi'i ya. Seperti yang sudah kita contohkan bagaimana penaklukan Andalusia, Tariq bin Ziyad ya, memanfaatkan jasa orang-orang Yahudi, bagaimana orang Mesir ya, suku Kipti memberikan bantuan kepada Amr bin As saat menaklukkan Mesir ya. Ini hal-hal yang memberikan keuntungan kepada kaum muslimin. Ayat wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa, mengandung dorongan kepada kaum muslimin agar selalu sabar dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang berat di dalam menunaikan perintah-perintah Tuhan, tetap memegang dengan kuat ketakwaan kepada Allah dengan selalu menjauhi larangan-larangannya. Jika mereka mau selalu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya musuh sekali-kali tidak akan mendatangkan kemadharatan sedikit pun kepada mereka. Wa'lamu annan nasra ma'as sabr, ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu adalah bersama dengan kesabaran. Sudah menjadi kebiasaan Al-Quran menyebutkan kesabaran di dalam setiap hal yang terasa berat jiwa untuk memikulnya. Jadi kemenangan itu adalah faktor utamanya, diantaranya adalah dari kesabaran dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga iman kita semuanya, memberikan perlindungan kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, kaum muslimin semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah terus-menerus istiqomah sampai akhir hayat, dan kita mendapatkan husnul khotimah, dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.